Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'du. Kepada para siswa dan siswi yang Pak Surya banggakan dan cintai, bertemu lagi kita dengan materi pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa bertemu. Semoga kalian bisa dapat menyimak dengan baik, bisa belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa dan siswi, perlu kita tahu dalam kehidupan Quran Surat Al-Hujurat ini, dalam kehidupan kita, di mana dalam Quran Surat Al-Hujurat dijelaskan tentang, juga di sana ada tentang mujahadah nafs, husnudzon dan ukhuwah, ya. Dan ini materinya meraih kedamaian dengan mujahadah, an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri ataupun bisa juga disebut mujahadah nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, ya, atau tadi mujahadah nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijil huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih, dengan lancar. Yang keenam, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Nah, ini adalah bacaan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon, ya, tentang husnudzon, prasangka baik, ya. Di mana ini adalah materi meraih kedamaian dengan mujahadah nafs, husnudzon, dan ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahm akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, ini Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang dimana kita bahas tajwidnya. Ya, ini adalah mad jaiz mungfasil, ya, yang dimana ketika mad tobai bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat maka disebut mad jaiz mungfasil. Harokat panjangnya 5 harokat. Alladzina, ini ya ayyuhalladzina, ya, zina ini mad tobai, ya. Mad tobai, ingat hurufnya ada 3, alif, ya, dan wa, ya, waw, ya. Ada 3, alif, wa, dan ya. Ketika ya setelahnya atau sebelumnya berharakat kasroh, ya. Kalau alif sebelumnya berharakat fathah. Kalau dhammah sebelumnya, kalau waw sebelumnya dham berharakat dhammah. Nah, itu disebut mad tobai, panjangnya 2 harokat. Ini contohnya.
Ya ayyuhalladzina, nih, alladzina namanya mad tabi'i. Amanuj, amanuj ini namanya qalqalah, dibacanya mantul. Ingat, ya kita sudah belajar bahwasanya huruf qalqalah itu ada 5. Baju di toko, ya, atau dikumpulkan dengan baju di toko. Ba, ja, da, to, qof, ya. Ketika huruf 5 tersebut sukun, maka dibacanya mantul. Ini amanuj, amanuj, ya, mantul. Dan ini bu, ya, amanujtanibu ini namanya mad tabai, ya, wawu sukun sebelumnya berharakat dhamma, ya, atau setelah dhamma setelahnya wa sukun, ya. Ini kasir, kasih, nah ini ya sukun sebelumnya berharakat kasroh, namanya mad tabai. Kasirom, ya, rom ini tanwin, ini tentang hukum nun mati, ya, dan tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf mim namanya idgham bigunah. Idgham bigunah ada hurufnya ada 4, yanmu. Ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idgham maka memasukkan cara bacanya. Kasirom, ya. Kasirom bukan kasiron atau kasirong tapi kasirom, namanya idgham bigunah, ya. Zonni, zonni, kasiron minad don, ya, ini alnya ini al samsiyah, alnya al samsiyah. Inna ini guna musyaddad, ya. Wala tajassasu ini sama, mad tabai. Wala yaktab, ya. Wala yaktab ba'dukum, ya. Ini namanya idgham mutamatsilin, ya. Idgham namanya idgham mutamatsilin. Ya. Namanya idgham mutamatsilin. Jadi ini hurufnya sama, ya. Yang dinamakan idgham mutamatsilin ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun, ya. Ini pertama sukun, hurufnya sama, yang pertama sukun, yang keduanya hidup, ya. Ini contohnya wala yaktab ba'dukum. Jadi tidak dibaca qalqalah lagi tapi langsung masuk ke huruf ba berikutnya. Wala yaktab ba'dukum ba'dukum ba'da, ya. Dan ini mim mati bertemu ba itu namanya apa namanya? Ikhfa safawi. Ikhfa safawi itu mim mati bertemu dengan ba. Ba'dukum ba'da, ya. Nih, mim mati bertemu dengan huruf ba. Ayuhibbu ahadukum, ya. Ini mim mati bertemu dengan huruf alif, namanya idhar safawi, ya. Ini berkaitan dengan hukum mim, ya. Hukum mim itu ketika mim bertemu ba namanya ikhfa safawi, ketika mim bertemu mim namanya idgham mutamatsilin, dan ketika mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba namanya idhar safawi, ya. Ini penjelasan singkatnya, nanti tentang tajwid ada di materi lain berikutnya. Dan ini selanjutnya ayyakula, namanya idgham apa? Idgham biguna. Nun mati bertemu dengan huruf ya, karena idgham biguna itu hurufnya ada 4. Yanmu, iya, nun, mim, wawu. Idgham biguna. Jadi cara bacanya memasukkan ayyakula, ya. Ayyakula. Lahma akhi ini sama matobai. Maitang ini namanya ikhfa. Maitang dibaca dengung. Fakarihtumuh, ya. Fakarihtumuh. Ini fakarihtumuh ini namanya mad arid lisukun, ya, mad arid lisukun. Jadi mad tabai bertemu dengan huruf hidup, ya. Bertemu dengan huruf dan diwaqafkan, namanya mad arid lisukun. Fakarihtumuh, ya. Ini wattaqullah, taqullah. Ini Allah sebelumnya berharakat lafadz jalalah sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, namanya tafhim, tebal dibacanya tebal, ya. Ini wattaqullah, ya, takul. Jadi jangan takullah tapi takullah. Lafadz al-jalalah ini lafadz Allah ini sebelumnya berharakat dhammah atau fathah. Ketika fathah atau dhammah dibaca
tafhim tebal. Innallah ini sama ya, tafhim. Tawwabur rahim, tawwa matobai rahim. Rahimnya itu mad arid disukun. Matobai ya bertemu dengan huruf hidup, ini huruf hidup di akhir kalimat dan diwakofkan, namanya mad arid disukun ya. Ini terkait terjemah Quran surah Al-Hujurat dan ayat 12 tentang husnudzon berprasangka baik ya. Ya ayyuhalladzina, ya hai ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, yang beriman. Ini terjemahannya. Ijtanibu, ya jauhilah olehmu katsiran minadz-dzanni, banyak prasangka. Inna ba'dadz-dzanni, karena sesungguhnya ba'dadz-dzanni, sebagian prasangka, ismun itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain, ataupun bisa disebut dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, laham akhihi maitan fakarihtumuhu, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha penerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Ini terjemahan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turun ya, turunnya ayat ini. Yang dimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Zuraj bahwa ayat ini Al-Hujurat ayat 12 turun berkenaan dengan Salman Al-Fariji yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini. Ya, yang dimana melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Ya, kita jangan sampai gibah atau menceritakan aib orang lain, keburukan orang lain. Nah, ini isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon atau prasangka baik. Yang dimana orang beriman diperintahkan untuk menjauhi banyak prasangka buruk ya, yaitu suudzon, prasangka buruk, karena ia merupakan dosa. Sebaliknya, diperintahkan untuk memperbanyak prasangka baik yang disebut dengan husnudzon. Sesuai dalil, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya. Jika seorang sudah berprasangka buruk, maka bisa dipastikan akan melakukan perbuatan buruk berikutnya, yaitu tajassus, yang dimana dilakukan menggunjing ataupun menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Orang beriman juga dilarang untuk mencari-cari kekurangan atau celah dan aib orang lain. Tajassus, memata-matai atau mengintai. Orang beriman juga dilarang untuk menggunjing, gibah, ya, membicarakan aib, keburukan dan kecelakaan orang lain. Itu dilarang, dosa, ya. Gibah diibaratkan laksana memakan bangkai atau daging saudara sendiri yang sudah mati. Perbuatan yang sangat menjijikan atau keji, tidak disukai, sangat dia benci untuk dilakukannya. Orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan diri dari prasangka negatif, menjauhkan diri dari perbuatan tajassus dan ghibah, menggunjing. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan dan menerima taubat hambanya, juga memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Prasangka baik ataupun positif, melihat kebaikan orang lain dan membicarakan hal-hal yang positif kebaikan dari orang lain. Sebagaimana wattaqullah innallaha tawwabur rahim ya. Ini. Dan isi kandungan Quran surah Al-Hujurat tentang husnudzon ataupun prasangka baik, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu ghibah. Sebagaimana tercantum dalam hadis berikut, bahwasanya ghibah itu adalah, ini dalil hadisnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala dzikruka akhaka bima yakrah, afaraita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fi ma taqul faqad ihtabathu wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Ya,
Yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apakah gibah itu?" "Atadruna mal gibah?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." "Allahu wa rasulu a'lam," kata sahabat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Qala dzikruka akhaka bima yakrah," yaitu engkau yang menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Sebagaimana pendapat Anda jika ia benar-benar ada padanya?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau memang sebenarnya begitu, berarti engkau telah menggibahnya. Tetapi jika apa yang disebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta agama, berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim. Ya, kita jangan sampai menggibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan orang lain itu meskipun benar jatuhnya gibah, kalau salah itu fitnah. Bahkan di sini kata hadis ini adalah kalau salah maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Nah, ini. Nah, menerangkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafs ya, mujahadah nafs atau perilaku kontrol diri dan prasangka baik atau husnudzon untuk meraih hidup bahagia. Kontrol diri dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Ya, para siswa dan siswi semuanya, kita harus bisa menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bisa disebut dengan zikrullah. Sedangkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan 3 sikap, yaitu sebagai berikut. Selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat dilakukan dengan mengucapkan hamdalah dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersikap tawakal, sabar dan ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnuzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Melihat seseorang dari sisi baiknya. Ya, kita jangan sampai melihat orang dari sisi buruknya saja, ya. Ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif. Yang kedua, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Bersikap hormat pada orang lain tanpa ada curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang terhadap dirinya. Ini adalah khususan kepada orang lain terhadap dilakukan dengan yang dapat dilakukan. Ya, ini. Nah, terus husnudzon kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Yakin bahwa diri ini mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah tantangan hidup dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Ya. Bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah, ya, ukhuwah atau persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah ya. Ya, ini bacaan hukum tajwidnya. Ini gunah musyaddad, nun bertasydid atau mim bertasydid namanya gunah musyaddad. Innamal, ini alnya adalah al Qamariyah. Innamal mu'minuna, nuna ini tadi yang sudah jelaskan matobi. Ikhwatung ini namanya ikhfa, dibaca dengung atau samar ya, samar atau dengung. Ikhwatung bukan ikhwatun atau ikhwatum, tapi ikhwatung ya, namanya ikhfa. Faslihu ini matobi. Wattaqullah ini tafhim. La'allakum turhamun ya, la'allakum turhamun. Ya.
Itu nun la'allakum turhamun tadi ya sudah dijelaskan namanya izhar safawi ya, mem mati bertemu dengan ya mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, turhamun ini namanya mad adli sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan diwakafkan namanya mad adli sukun. Nah, ini terjemahan Quran surat Al-Hujurat tentang ukhuwah persaudaraan, ukhuwah ataupun persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun ya. Sesungguhnya orang beriman adalah ikhwah, saudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka faslih damaikanlah baina antara akhwaikum kedua saudaramu. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum agar kamu mendapat turhamun, mendapat rahmat. Ini terjemahannya. Nah, ini asbabun nuzul ya turunnya sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Hujurat yaitu tentang ayat 10 tentang ukhuwah yang dimana Anas radhiyallahu anhu berkata dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat prasangka bersama beliau dengan berjalan kaki melintas tanah yang tandus ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya. Ia berkata, "Menjauhilah dariku demi Allah, bau keledaimu mengganggu." Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih baik dari kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari ya. Kita jangan sampai menghujat ataupun meledek orang ya, meledek teman. Ya semua kita saudara sama umat Islam. Nah, isi kandungan Quran surah Al-Hujurat tentang ukhuwah ataupun persaudaraan yang dimana isi kandungannya adalah semua manusia siapapun jenisnya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, suku, ras, budaya, bahasa dari negara manapun selama ia beriman maka mereka adalah saudara. Saudara seiman, seagama, saudara sesama manusia, saudara sebangsa atau tanah air, saudara kandungnya. Kewajiban manusia yang beriman adalah mendamaikan, meleraikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jika mereka bertikai atau bertengkar, orang beriman tidak boleh tinggal diam. Jika terjadi pertikaian antara sesama manusia, harus melakukan islah, upaya perbaikan atau perdamaian ya. Jangan sampai kita ketika ada teman yang bertikai malah kita mengadu. Seharusnya kita sebagai orang Islam harus mengislahkan, mendamaikannya. Ya, perintah agar orang yang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya yaitu memperlakukan orang lain seperti saudaranya sendiri dan menghindarkan diri dari pertikaian dan permusuhan. Apabila hal itu dilakukan, maka akan dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang dimana tentang ukhuwah ataupun persaudaraan. Ayat ini tadi menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan ataupun ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu, persaudaraan ataupun ukhuwah bisa dibagi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan karena sama-sama memiliki perasaan agama dan keyakinan. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan Islamiyah, persaudaraan Islam, ya. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit dan istiadat, budaya dan aspek-aspek lainnya. Jadi ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan sesama anak bangsa, satu negara, yaitu saudara ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah,
atau basyariah, yaitu persaudaraan karena sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Jadi yang ketiga ini adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah saudara sesama manusia, ya, baik itu non muslim ataupun eh non luar negeri, ya. Ini namanya ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia atau basyariah, ukhuwah basyariah, sesama manusia, ya. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudara seagamamu adalah mereka saudara sesama kemanusiaan. Nah, Ketiga persaudaraan atau ukhuwah tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan munculnya solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama muslim. Nah, ini kan isi kandungan yang dimana kandungan berikutnya adalah adanya persaudaraan ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan ataupun ukhuwah, maka lakukanlah hal-hal seperti ini. Yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya menampilkan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Itu ta'aruf, ya. Ta'aruf saling mengenal. Yang kedua, tafahum, ya. Tafahum dengan saling mengenal antara sama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Ini tafahum, saling memahami. Ta'awun, ya, ta'awun setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Ini yang disebut dengan ta'awun. Ta'awun adalah saling menolong. Dan tafakul, yang keempat adalah yang terakhir adalah tafakul. Takaful, ya. Takaful. Takaful itu ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah, ya. Ini ya, takaful, ya. Takaful, ya, sikap timbul kita merasa senasib, merasa sepenanggungan, ya. Yang dimana seperti dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Nah, hikmah ataupun manfaat ukhuwah ataupun persaudaraan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling mengerti di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Menimbulkan tanggang rasa dan tidak menzalimi antar sesama. Yang kelima, terciptanya dan terjalin solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Yang terakhir, terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Inilah hikmah ataupun manfaat persaudaraan. Ya, jangan saling kita bermusuhan. Kita harus ukhuwah persaudaraan. Ya, ini pengamalan Quran Surah Al-Hujurat yang dimana tentang ukhuwah ataupun persaudaraan itu yang dimana persaudaraan sama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal sebagai berikut: menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup, saling membantu apabila ada seorang muslim yang sedang mendapatkan kesulitan hidup, mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melakukan saudaranya dengan baik seperti melakukan dirinya sendiri. Nah, ini adalah pengamalan yang harus kita amalkan, yang harus kita aplikasikan tentang ukhuwah ataupun persaudaraan, ya. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Ya, semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa diaplikasikan, ya. Dan ini hukum belajar membaca dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnya, ya. Ini semoga bisa dapat dipahami. Silakan absen di komentar dengan sebut nama lengkap dan kelas dan jurusan, ya. Itu semoga bisa dapat dipahami, ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa menjadi anak yang soleh dan solehah.
ya, dan diberikan pemahaman yang luar biasa. Itu. Ya, syukron. Ila liqa ma'asalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.